Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kali ini kita akan menghitung tinggi tower dari jarak antar satu wilayah ke wilayah lain, wilayah satu ke wilayah dua. Jadi soalnya gini, ini diambil dari kampus lain lah. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi soalnya itu buatlah link point to point dari rumah kalian ke pusat kota alun-alun. Di sini alun-alun Tegal ya. Sertakan screenshot dari hasil Google Earth, kalkulasikan ketinggian tower. Jadi kita di sini dosanya itu minta kalkulasikan ketinggian tower ya, bukan kayak lengkungan buminya segala macam, bukan, cuman ini dia mintanya kalkulasikan ketinggian tower untuk point to point tersebut. Jadi oke lah. Yang pertama, kalian download dulu Google Earth. Caranya gampang. Di sini ada download. Jadi download Google Earth. Nah, download Google biar keren lah. Download Google Earth. Oke. Jadi di sini ada Google Earth. Kalian bisa klik di sini. Klik aja, kemudian setuju dan unduh. Nah, dikarenakan ini udah ya, dikarenakan saya udah unduh, jadi kalian download aja, saya nggak usah. Dan kita mulai aja. Di sini kita bakal ini topologinya seperti ini. Nah, jadi kegedean dulu. Jadi topologinya itu ada PTP, itu sistemnya point to point ya. Jadi alat dari pemancar kayak akses pointnya, kemudian station. Berarti kalau kita di rumah kita itu pakainya station, nembak ke pusat kota atau alun-alun. Jadi alun-alun itu ada akses point, kemudian rumah kita itu di setting station. Jadi kita atur lah. Jadi kita di rumah nembak, di situ menyebarkan alun-alun kotanya. Jadi di rumah kita itu nembak ke alun-alun kotanya dengan kalkulasikan itu towernya tingginya berapa gitu. Langsung aja buka Google Earth. Ini topologinya gini loh. Langsung aja. Nih. Oke, Google Earth. Oke. Nah. Close. Oke, di sini sudah ada. Google Earth. Kemudian sini kalian bisa bikin. Jadi yang pertama itu adalah ini, saya hapus dulu. Delete. Kita hapus dulu ya. Nah, kita bikinnya itu dari wilayah ini, BP ya, Selawi Jubat. Nah, ini kelihatan sih dari atas itu, orangnya juga kelihatan. Nah, orangnya yang punya rumah aja kelihatan di sini. Enggak, canda. Oke. Kita bikin rumahnya itu di sini. Ini misal saya pakai rumah teman saya, rumahnya di sini, kemudian jauh ya, enak. Nah, kita kasih link di sini. Caranya ada di atas nih, @placemark. Kita namain aja
rumah ya, gitu. Oh jangan rumah cantik gitu aja dah. Ini namanya ya. Nah oke. Nah kemudian kalian oke aja, jangan oke dong, digeser dulu di sini rumah depan persis ya, dan oke. Dan kemudian jangan dia marah. Gini aja dah. Kemudian yang kedua, ini stationnya kita nembak ke at. Jadi at itu kemana ya, coba. Oh ini ada hijau-hijaunya itu, alun-alun. Dah kita tambahin aja lagi satu, jadi pusat kota gitu ya, kasih aja AP kan, pusat kota. Oke, kemudian kita geser aja di sini, kemudian kita oke. Dan kalian sih bisa ngeliat ya, ada hal yang apa ya namanya, hal-hal yang cukup unik di sini. Bener, yang lain 2 dimensi, nah ini 3 dimensi gitu. Apakah itu? Saya orang Tegal nih, jadi paham daerah sini. Jadi yang 3D sendiri ya, yang 3D sendiri unik, yang lain 2 dimensi, ini 3 dimensi. Bayangin. Ini kalian lihat, ada apa ini nih, kalian bisa baca menara air Tegal. Jadi yang tinggi itu dia 3 dimensi sendiri tuh. Ini nggak tahu yang bikin siapa gitu kan. Ya lumayan lah, tapi lebih baik sih semua 3 dimensi. Mungkin gedung DPR pun kalah, masih 2 dimensi. Ini bayangin, apa yang namanya menara air 3 dimensi, luar biasa. Nggak ada yang bikin siapa ini. Ada yang nyaranin mungkin. Soalnya ini juga buat objek wisata, objek buat foto-foto ya, anak-anak ABG. Oke, jadi selesai. Ini kita kasih nama station. Dalam kurung. Nah, oke. Yang kedua, kita ngukur jaraknya. Itu di garis, kita bikin garis lurus. Nah, garis lurus itu kita di atasnya ada show rule. Kemudian klik aja. Kalian ganti kilometer ya. Kalian ganti kilometer karena umum itu kalkulator kilometer. Jadi jaraknya itu kita bisa tahu. Kemudian di sini ada kilometer. Kemudian kalian garis saja dari stationnya, asal daerah yang kita tembak di sini ke tujuannya. Nah ini ya, bukan ke menara ini tapi ke sini ke salah, clear ya, saya lupa. Kita ulangin, coba. Ini saya zoom, clear. Saya zoom aja dari asal, kemudian sampai ke pusat kota AP. Oke. Nah kemudian kita save, beri nama jaraknya, kemudian oke. Ini udah garisnya berubah jadi merah, tadi kuning. Nah kemudian buset, ini jauh banget antara kota dan kabupaten. BTS-nya tinggi ya, BTS bukan BTS Korea
bukan boy band Korea, bukan BTS. Kalian tahu lah singkatannya. BTS itu bukan jajan yang di BP. BTS. Nah, jadi untuk melihat jaraknya atau tinggi penghalang, kita di sini ada sih. Nah, di sini kan ada. Tadi saya udah buka, yaitu di Mikrotik Indonesia itu ada kalkulator perhitungan tinggi antena. Kita buka aja. Nah, kita buka. Nah, jadi di sini perhitungan tinggi antenanya. Ada jarak antar alat, radius, Fresnel zone, kemudian tinggi halangannya juga dihitung, tinggi antena, kemudian tinggi lengkung buminya, kemudian udah. Dan frekuensi. Nah, ini ada. Nah, kita bisa point to point itu kita pakai berapa frekuensi yang berapa gitu. Ada 2,4 dan 5,8. Oke, kita pakai frekuensi yang standar aja, yang 2,4. Tapi disarankan kalau PTP itu kita harus memakai yang namanya frekuensi 5. Kenapa 5? Kenapa nggak 2,4? Nah, jawabannya udah banyak Pak yang pakai 2,4. Udah banyak Mas Mbak yang pakai 2,4. Jadi kita harus pakai yang 5 GHz. Nah, yang 2,4 GHz itu cukup cukup di rumah megahertz. Kan? Ini frekuensinya. Ini kenapa 2400? Ini satuannya ya. MHz. Kalau GHz itu 2,4 bacanya. Oke. Jadi kita pakai pakai yang 2,4. Tapi kalian kalau mau bisa dirubah juga 5.000 jadinya. Apa-apa. Oke. Nanti kita masuk ke sini. Kita balik lagi di Google Earth. Nah, kita klik kanan di garis merahnya, klik kanan show. Nah, di sini ada. Nah, kita bisa hitung nih. Hop. Saya ulangin. Klik kanan di garisnya, kemudian show. Ada di sini. Show elevation profilnya ada di sini. Nah, ini semua nih yang bergelombang itu penghalang. Nah, kan. Jadi dari kita itu penghalang tertingginya itu di sini nih. Kalian bisa lihat di sini nih. Di 26 meter. Jadi di kita itu terhalang 1 meter dari bangunan yang di depan kita, ya arah ke destinationnya. Jadi kita itu butuh yang namanya tower. Nah, kita tulis saja notepad gitu. Nah, asal itu tingginya berapa? Asal kita tingginya 25 meter. Asal kita tulis saja 25 meter gitu. M. Nah, kemudian tujuan ini tingginya 4 meter. Oh, tingginya 4 meter. 4 M. Nah, jadi jaraknya penghalang tulis saja di sini. Penghalang itu yang paling tinggi di antara gelombang-gelombang ini nih. Mana yang paling tinggi? Kita lihat aja nih. Paling tinggi ya di sini. Dekat asal kita ya. Penghalang itu 27 lah. Pakai 27. Nah, 27 penghalangnya. Atau kalian 30 juga nggak apa-apa. Mewaspadai jika di kondisi realnya itu kita kurang tinggi gitu ya, 27 lah anggap aja. Nah, untuk yang jaraknya itu
jaraknya itu 8,81 km. Di mana kita tahunya di sini nih. Ini kan ada di pojok nih 8,8. Ini kan ada 8. Kalian lihat nggak sih? Ini ya di pojok ya. Ini ya 8,81 yang di pojok kanan bawah. Ini sebenarnya 8,8, cuman 8,81 lah. Ya 8,8 lah. 8,8 km. Udah. Penghalangnya itu tinggi ini sampai meter satuannya. Oke. Nah, kita tinggi tower PTP. Nah, sama dengan sesuai soalnya kan kalkulasikan ketinggian tower untuk PTP-nya. Jadi kita masuk ke kalkulator. Nah, frekuensi kita pakai 2,4. Misal kalian ganti 5 juga apa-apa. Ya, nanti. Nah, untuk jaraknya itu kita 8,81. Ya, nggak apa-apa. Dan asumsi tinggi penghalang itu gedung ya, gedung yang paling tinggi di antara PTP itu ya. Jadi penghalang antara station dan access point-nya, ya kan, antara dua alat itu yang dari asal kita ke tujuan kita. Jadi dari kita tadi ya rumah Hayati, kemudian ke Haat. Jadi itu penghalang tertingginya, jadi gini nih. Penghalang tertingginya berarti ini 26 meter. Yang kita tulis tambahin 1 ya, 27 meter kalau di real. Nah, kemudian kita tulis saja di sini ada asal tujuan, kemudian jaraknya. Nah, jaraknya penghalangnya itu 27 meter. Tulis 27 meter. Udah selesai. Kemudian kita coba hitung. Nah, dihitung. Ini sudah sudah ada. Nah, jawabannya itu tinggi antena minimum yang disarankan. Minimum itu 40,9-nya 41 meter lah gitu. Jadi ini sebenarnya dipakai sih, cuman kan kita nyari jawaban ini, kalkulasi ketinggian tower yang diinginkan. Jadi ya udah, kita ambil ini aja nih, tinggi antena minimum yang disarankan. Untuk yang ini sebenarnya ini itu berlaku kalau di soal ada, sebenarnya berlaku ini. Yang ini tinggi lengkung bumi, yang ini kemudian radius, kemudian ada radius Fresnel zone, kemudian jarak antar alat juga ada. Tapi yang di soal itu kan cuman ini, tinggi antena minimum yang disarankan. Jadi 41 lah. Nah, jadi tinggi tower, bener kan tower? Tinggi tower PTP berarti 41 meter. Nah, udah. Yang di sini nih 41 meter. Udah selesai. Gitu doang, gampang kan? Nah, udah. Nah, mungkin sekian dulu dari saya. Jika ada salah kata mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.